Halo semuanya, kenalin aku Levina Wiono. Di video ini aku bakal membahas modul 1 plan aset. Problem 1 diketahui Vina Ing memiliki plan aset ada 3, A, B, dan C. Dan diketahui juga datanya pada tabel berikut ini. Nah, Vina Ing ini menggunakan 3 metode depresiasi. Untuk plan aset A ada straight line method, untuk yang B menggunakan declining balance, dan plan aset C menggunakan units of activity. Nah, additional information untuk plan aset C yang menggunakan units of activity diketahui productive life-nya itu 6.000 hours dan aktual annual usage per tahunnya sebagai berikut. Kemudian di awal tahun 2023, Vina Ing ini memiliki plan aset dengan total useful life-nya itu 6 tahun dan residual value-nya 125.000. Nah, kita diminta untuk mencari depreciation expense dan membuat journal entry untuk setiap asetnya, berarti ada 3 di tahun 2021 dan 2022. Sedangkan bagian B kita diminta untuk journalize the revised annual depreciation untuk plan aset A di tahun 2023. Nah, untuk cari yang bagian B, ada beberapa informasi yang belum diketahui di soal dan kita harus hitung sendiri. Nah, untuk plan aset yang A, menggunakan straight line method. Nah, straight line method itu rumusnya price dikurang residual value dibagi dengan useful life. Nah, untuk yang plan aset A, price-nya itu 1 juta dikurangin dengan residual value-nya 100.000 dibagi dengan useful life-nya plan aset A 10 tahun. Hasilnya 90.000. Nah, khusus untuk metode yang straight line, selalu sama depresiasinya per tahun. Misalnya, yang plan aset A ini tahun ini 90.000 depresiasinya. Tahun depan juga pasti akan sama 90.000 terus kalau dia menggunakan metode straight line. Nah, untuk yang B menggunakan declining balance method. Nah, untuk yang kalian pas cari nih, jangan sampai kalian pakai metode yang berbeda dengan yang diminta di soal. Jadi kalian harus baca baik-baik soal, plan aset A, B, dan C itu menggunakan metode yang mana. Jangan sampai kebalik. Nah, untuk yang B menggunakan declining balance, kalian akan buat tabel kayak gini dengan format, kalian ikutin aja format yang udah ada di sini. Nah, jadi kalian tinggal isi aja dalamnya. Nah, sebelum kalian bikin tabelnya nih, kalian harus tahu depreciation rate per tahunnya itu berapa, khusus untuk yang menggunakan declining balance method. Nah, untuk cari depreciation rate-nya yang di atas ini, caranya gimana? Caranya 100% kalian bagi dengan useful life dikali dengan 2. Nah, untuk plan aset B ini, useful life-nya itu 5%, berarti 100% kalian bagi dengan 5, kalian kali dengan 2. Hasilnya 40% atau 0,4. Itu untuk 1 tahun. Di tahun 2021, Juli, ini Juli 2021 diambil dari date purchase untuk yang plan aset B, dari soal. Nah, kemudian untuk tabelnya kalian hitung 5 tahun ke depan, karena useful life-nya ini sampai 5 tahun. Berarti untuk yang B sampai di Juli 2026. Nah, untuk book value beginning-nya, kalian tinggal lihat price-nya yang di soal 500.000, terus kalian masukin depreciation rate-nya juga. Nah, kenapa di sini 20%, sedangkan tadi itu di sini 40%? Di sini 20% karena kalian lihat lagi tanggalnya. Di sini kan mulainya Juli nih, berarti udah bukan 1 tahun. Hitungannya setengah tahun, sedangkan 40% ini tuh untuk 1 tahun. Nah, jadi karena di sini Juli 2021 itu setengah tahun, depreciation rate-nya kalian harus bagi 2. 40% bagi 2 jadinya 20%. Nah, untuk annual depreciation expense, kalian kali 500.000 dengan 20%, hasilnya nanti 100.000. Nah, setelah itu untuk akumulasinya, karena tahun-tahun sebelumnya belum ada annual depreciation, jadi ya udah kalian masukin aja 100.000. Nah, untuk book value beginning 500.000 kalian kurangi dengan annual depreciation 100.000, hasilnya 400.000. Kemudian di tahun 2022 book value beginning-nya kalian ambil dari book value akhir tahun lalu. Kan tahun lalu 400.000. Nah, 400.000 yang kalian pakai di book value beginning tahun 2022. Setelah itu depreciation rate-nya 40% karena sekarang nih sampai ke bawah hitungannya 1 tahun sampai di 2025. Nah, setelah itu kalian kali dapat annual depreciation-nya 160, akumulasinya kalian tambah dari 160 annual depreciation tahun ini, tahun 2022 ditambah dengan akumulasi tahun lalu.
Nah, kemudian book value-nya 400.000 kalian kurangin dengan annual di tahun 2022, 160. Hasil book value-nya nanti 240 untuk tahun 2022. Nah, 240 ini dipakai lagi di awal tahun 2023 untuk book value beginning. Kalian hitung terus sampai ke bawah. Untuk yang Juli 2026, kenapa di sini ada dua, ada yang adjusted sama ada yang biasa? Karena di sini kalian lihat untuk book value beginning dan depreciation rate-nya tetap sama. Jangan lupa 20% karena ini setengah tahun. Dan yang berbeda itu untuk ketiga tabel ini. Nah, kenapa berbeda? Kalian lihat book value-nya dulu. Nah, book value-nya di sini yang untuk yang pertama 31104. Nah, sedangkan book value di sini berarti residual value juga. Sisa setelah akhir tahun 5, setelah useful life-nya habis. Sisanya itu 31104. Nah, sedangkan di soal itu harusnya ada 30.000 aja residual value-nya. Nah, jadi karena di sini berbeda dengan di soal, makanya kita bikin yang baru untuk meng-adjust sesuai dengan yang di soal. Nah, untuk yang baru ini, yang di highlight kuning, book value-nya kalian masukin dulu 30.000. Nah, setelah itu, kalian bisa cari annual depreciation expense. Dapat dari book value tahun 2025, 51840, kalian kurangin dengan book value yang di-adjusted, 30.000. Nah, hasilnya 21840. Untuk yang akumulasi depresiasi yang adjusted-nya juga 21840 kalian tambah dengan Juli 2026 468 896. Nanti kalian bakal dapat hasilnya 490 736. Jangan lupa tetap kalian harus bikin Juli 2026-nya ada dua kalau misalnya book value-nya itu beda dengan yang di soal. Nah, untuk yang PNAC C menggunakan units of activity. Nah, units of activity ini juga pakai tabel kayak gini, formatnya juga sama, ikutin aja. Nah, karena di sini mulainya itu Januari, berarti awal tahun hitungannya, berarti kalian tinggal 2021 sampai di 2025. Nah, untuk 125 ini, units of activity-nya itu kita mau cari berapa. Nah, caranya, price kalian kurangin dengan residual value, lalu kalian bagi dengan productive life-nya 6.000 hours, bukan lagi dengan useful life. Nah, untuk yang PNAC C 800.000 price-nya, dikurangin dengan residual value 50.000, dibagi dengan, jangan lupa dibagi dengan 6.000 hours. Oke, hasilnya nanti 125. Nah, karena di sini ini untuk 1 tahun. Nah, year-nya di sini kan semua 1 tahun, jadi kalian tinggal masukin aja depreciation per unitnya itu 125 semua. Nah, untuk units of activity-nya, kalian ambil dari actual annual usage yang udah dikasih di soal. Oke, untuk ini kalian masukinnya berurutan. Mulai dari 1.400, 1.500, dan seterusnya. Nah, untuk annual depreciation, kalian kali units of activity dengan depreciation per unit untuk setiap tahunnya. Nah, untuk yang tahun 2021, 1.400 kali 125, hasilnya 175 untuk annual depreciation expense. Untuk akumulasi, karena di soal, karena di row ini tahun-tahun sebelumnya belum ada, ya udah kasih masuk yang sama. Nah, untuk book value-nya 625.000. Dapatnya dari mana? Nah, kalian lihat price. Plan asetnya yang C ini, price-nya yang awal 800.000. Nah, itu yang kalian kurangin dengan annual depreciation expense 175. Hasilnya 625. Nah, kemudian untuk annual depreciation tahun 2022 1.500 kalian kali dengan 125, 187.500. Akumulasinya kalian tambahin 187.500 dengan akumulasi di tahun sebelumnya. Nah, hasilnya 362.500. Setelah itu untuk book value yang tahun 2022 kalian pakai book value di tahun sebelumnya. Nah, book value tahun sebelumnya berarti 2021, 625.000. Kalian kurangin dengan annual depreciation di tahun 2022. Nah, hasilnya book value di tahun 2022, 437.500. Nah, kalian kerjain sama terus sampai ke bawah dengan cara yang sama. Nah, itu tadi kita baru cari informasi tambahan untuk kerja A dan B ini. Nah, sekarang kita masuk di bagian A. Kita disuruh membuat jurnal entry-nya.
Nah, tadi kita udah hitung kan depreciation expense-nya berapa aja untuk plan aset A, B, dan C. Nah, sekarang kita tinggal masukin di journal entry. Nah, jurnalnya itu depreciation expense di debit dan akumulasi depreciation di kredit. Nah, karena di sini diminta each asset, berarti kalian harus pisahin A, B, dan C. Nah, depreciation expense pada akumulasi depreciation untuk yang A. Yang A ini kalian lihat di tahun 2021. Karena dia minta journal entry untuk tahun 2021 dulu. Kita lihat yang di A. Nah, yang di A karena menggunakan metode straight line, depreciation-nya selalu sama tiap tahun. Kalian tinggal langsung masukin 60.000. Nah, untuk yang B menggunakan declining balance. Kita lihat di tahun 2021. Annual depreciation-nya 100.000. Nah, kalian masukin 100.000. Untuk yang C, kita lihat di tahun 2021, annual depreciation-nya 175. Itu yang kalian masukin. Nah, setelah kalian dapat ketiga angka ini, depreciation expense-nya kalian tinggal tambahin 90.000, ditambah dengan 100, ditambah dengan 175, hasilnya 365.000. Nah, untuk yang 2022, tetap sama jurnalnya, depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Nah, pertama kalian cari dulu. Untuk yang A kan tadi sama, 90.000. Tinggal ditulis aja. Untuk yang akumulasi yang B, di tahun 2022, annual depreciation-nya itu 160. Jadi kalian masukin di sini 160. Kemudian untuk yang akumulasi depreciation C, kita lihat di tahun 2022, 187.500. Nah, depreciation expense-nya kalian tinggal tambahin semua. Kenapa di sini akumulasi depreciation? Tapi kita tadi lihat angkanya ini di bagian annual depresiasi. Nah, karena kita kan mau lihat yang di tahun 2022 aja. Kalau kalian pakai angka yang akumulasi, itu udah ada pertambahan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan di sini kita cuma mau depresiasi untuk tahun 2022. Makanya kita lihat yang annual. Walaupun jurnalnya harus depreciation pada akumulasi depresiasi. Jadi jangan sampai kalian salah lihat angka, padahal sebenarnya kalian udah kerja dengan benar nih yang di tabel. Oke, jangan sampai kalian salah lihat angka. Nah, untuk yang B, kita diminta untuk journalize revise annual depreciation untuk plan aset A di tahun 2023. Nah, di awal tahun ini, 2023, Vina Inc. kan mempunyai plan aset itu totalnya 6 tahun useful life. Sedangkan residual value-nya 125.000. Nah, untuk cari revise depreciation-nya, kita harus tahu dulu book value beginning di tahun 2023 berapa. Kita kan udah tahu residual value nih. Book value-nya masih belum diketahui. Nah, cara cari book value tahun 2023 gimana? Book value 2021 kan tadi ada dikasih di soal di price-nya 1 juta untuk yang 2021. Kita kurangin dengan depreciation-nya. Depreciation plan aset A menggunakan straight line method kan tadi 90.000. Nah, dari 2021 ke 2023 ada 2 tahun. Nah, berarti depreciation date-nya sampai di tanggal tahun 2023 ini 90.000 kalian kali dengan 2. Hasilnya 180.000. Nah, book value beginning di tahun 2023 tinggal 1 juta kalian kurangin dengan 180.000, hasilnya 820.000. Nah, setelah kalian dapat book value beginning, kalian bisa dapat revise depreciation. Caranya, price kalian kurangin dengan residual value dibagi dengan useful life di tahun 2023. Nah, untuk tahun 2023, book value-nya 820.000. Dikurangin dengan residual value 125.000. Nah, di sini dibagi dengan useful life-nya kenapa 4 tahun? Di sini 2023 udah berjalan 2 tahun. Dari tahun 2021. Udah berjalan 2 tahun dan pada tahun 2023 ini mempunyai useful life-nya itu 6 tahun. Nah, karena dia udah berjalan 2 tahun sampai di tahun 2023, sedangkan useful life-nya di tahun 2023 itu masih ada 6 tahun, berarti kalian harus kurangin 6 dikurang dengan 2 tahun. 2 tahun kan yang sudah berjalan. Sekarang total useful life-nya itu ada 6 tahun nih di tahun 2023. Sedangkan yang berjalan itu udah ada 2 tahun.
Berarti kalian harus kurangi 6 dikurang dengan 2 untuk mendapatkan angka 4. Untuk mendapatkan useful life di tahun 2023. Setelah itu kalian bakal dapat hasilnya 173.750. Nah, setelah kalian dapat, kalian tetap harus menjurnalkannya lagi. Nah, cara menjurnalnya itu untuk tahun 2023, depreciation expense tetap di debit, akumulasi depreciation di kredit. Nah, hasilnya untuk angkanya di sini akan sama. Hasilnya itu 173.750.000. Untuk debit dan kreditnya tetap sama. Oke, untuk video ini sampai di problem 1 aja. Sekian video kali ini. Thank you semua.